Pagi itu, kelas bahasa Indonesia terasa lebih tegang. Bu Ratna, guru sastra yang terkenal ketat dan sedikit angkuh, mengumumkan lomba menulis esai antar sekolah. Cahaya matahari masuk lewat jendela, menerangi debu yang menari di udara, menciptakan atmosfer yang suram bagi sebagian siswa, termasuk Rina. Rina, dengan seragam sedikit usang dan rambut dikepang sederhana, perlahan mengumpulkan lembar-lembar esainya. Judulnya sederhana, tapi isinya penuh pengamatan mendalam tentang kehidupan di sekitarnya. Bu Ratna meliriknya sekilas, ekspresinya menunjukkan keraguan yang jelas. Di depan kelas, Bu Ratna mulai membaca beberapa esai sebagai contoh. Ketika tiba giliran Rina, ia membaca dengan nada datar, sesekali menghela napas. Setiap kata yang keluar dari bibir Bu Ratna terasa seperti cemoohan halus, menyoroti pilihan kata Rina yang terlalu lugu atau kurang berbobot. Bu Ratna menyinggung tentang ambisi yang tidak proporsional dengan kemampuan, tanpa menyebut nama, namun pandangannya lurus tertuju pada Rina. Sindiran itu menusuk, membuat seluruh kelas merasakan ketidaknyamanan. Beberapa siswa lain menahan tawa, sementara yang lain menunduk kasihan. Wajah Rina memerah padam, merasakan ribuan pasang mata menatapnya. Tenggorokannya tercekat, ingin sekali menghilang dari muka bumi. Emosi malu, marah, dan hancur bercampur aduk membakar dadanya. Ia ingin berteriak, namun suaranya tertahan. Dengan kepala tertunduk, Rina merasakan air mata mendesak keluar, namun ia menahannya sekuat tenaga. Rasanya seperti seluruh keberadaannya diremukkan di depan umum. Ia hanya ingin jam pelajaran ini segera berakhir, agar bisa melarikan diri dari tatapan menghakimi itu. Pulang sekolah, Rina berjalan gontai di bawah terik matahari. Bayangan Bu Ratna dan kata-kata pedasnya terus terngiang. Setiap langkahnya terasa berat, seolah membawa beban ribuan ton. Jalanan yang biasa ramai, kini terasa sepi dan kosong. Ia tiba di rumah kontrakan sederhana, berukuran kecil dengan cat yang mulai mengelupas. Bau masakan tetangga meruap, namun Rina tak peduli. Pintu kayu berderit saat ia masuk, suasana rumah terasa begitu dingin dan sepi, mencerminkan hatinya. Di sudut kamarnya yang sempit, Rina melihat tumpukan buku-buku lama yang lusuh. Jemarinya gemetar saat meraih sebuah pulpen dan buku catakan kosong. Hatinya masih perih, namun entah dari mana, sebuah dorongan kuat muncul. Sebuah kilatan tekad membakar di mata Rina yang sebelumnya sendu. Rasa sakit dan hancur itu perlahan berubah menjadi bara api, sebuah janji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah lagi direndahkan seperti itu. Ini bukan akhir, ini adalah awal. Malam-malam, Rina dihabiskan dengan menulis. Di bawah cahaya lampu redup, ia menorehkan kata demi kata di buku catatannya yang kini tebal. Setiap kalimat terasa lebih tajam, lebih dalam, dan lebih berani dari sebelumnya. Matanya fokus, jari-jarinya tak pernah berhenti bergerak. Setelah pulang sekolah, alih-alih bermain, Rina rutin mengunjungi perpustakaan kota yang sepi. Ia menyelami lautan buku-buku sastra klasik dan modern, menyerap gaya penulisan, filosofi, dan teknik bercerita. Aroma kertas tua memenuhi indera penciumannya, menenangkan pikirannya. Di depan cermin kamarnya, Rina berlatih membaca karyanya dengan intonasi dan ekspresi yang tepat. Ia ingin suaranya tidak lagi bergetar, pandangannya tidak lagi menunduk. Ia berlatih berbicara dengan keyakinan, membayangkan dirinya di depan banyak orang. Suatu sore di perpustakaan, Bima, siswa pendiam yang selalu terlihat dengan buku tebalnya, terkejut melihat Rina yang biasanya pemalu begitu tekun. Ia melihat Rina menulis dengan konsentrasi penuh, jarinya bergerak cepat di atas kertas, sebuah pemandangan yang tak biasa.
Beberapa kali, Bima memberanikan diri mendekat, menawarkan buku referensi atau jurnal sastra yang relevan. Rina menerimanya dengan senyum tipis, sebuah isyarat kepercayaan yang tumbuh perlahan. Kehadiran Bima menjadi dukungan tak terucap baginya. Pak Budi, guru sejarah yang dikenal peduli dengan siswa, mulai memperhatikan perubahan pada Rina. Ia melihat Rina yang kini selalu fokus, mata yang dulu sendu, kini memancarkan semangat. Pak Budi merasakan ada sesuatu yang istimewa tengah terjadi. Diam-diam, Rina mulai mengirimkan karya-karyanya ke berbagai lomba menulis daring dan majalah sastra mahasiswa tanpa memberitahu siapapun. Ia tidak mencari pengakuan, hanya ingin menguji kemampuannya, mengasah bakatnya di luar lingkaran sekolah. Jam istirahat di sekolah, sementara teman-temannya riuh di kantin, Rina memilih duduk di sudut kelas, larut dalam buku atau sibuk menulis. Ia menciptakan dunianya sendiri, jauh dari keramaian dan tatapan menghakimi. Ketekunannya tak terganggu oleh apapun. Suatu sore, ponsel Rina bergetar. Sebuah notifikasi email masuk. Jemarinya gemetar saat membuka, matanya melebar membaca isi pesan. Wajahnya yang biasa tenang kini berbinar-binar, sebuah senyum tipis namun penuh kemenangan tersungging di bibirnya. Rina melipat ponselnya, menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Senyum misterius itu bertahan di wajahnya, seolah ia menyimpan bom waktu yang siap meledak dengan indah. Perasaannya campur aduk antara kebahagiaan, antisipasi, dan sedikit kekhawatiran. Pagi itu, selembar pengumuman terpampang di papan informasi sekolah berisi daftar pemenang lomba tingkat provinsi. Kerumunan siswa dan guru langsung mengerumuni, penasaran akan nama-nama yang terpampang di sana. Udara di sekitarnya terasa penuh antisipasi. Bu Ratna berdiri di dekat papan, ekspresinya dipenuhi kebanggaan. Ia tampak yakin bahwa salah satu siswa didiknya yang berprestasi akan mendominasi daftar pemenang. Senyum tipis mengembang di bibirnya, menanti sorakan pujian. Tiba-tiba, mata para siswa membelalak, beberapa menunjuk ke papan. Di urutan paling atas, terpampang jelas nama Rina Dewi sebagai juara 1. Suasana hening sejenak, semua mata mencari sosok Rina. Bu Ratna terkesiap, senyumnya luntur seketika. Rina muncul dari kerumunan, berjalan tenang menuju papan pengumuman. Tidak ada kesombongan, hanya ketenangan. Bu Ratna membelalakkan mata tidak percaya. Ia mengujak matanya seolah melihat fata morgana. Bagaimana mungkin? Tepuk tangan samar mulai terdengar, lalu perlahan menjadi riuh. Bima tersenyum lebar, matanya memancarkan rasa bangga pada temannya. Pak Budi mengangguk-angguk, seolah dugaannya selama ini terbukti benar. Sorak-sorai memenuhi koridor. Bu Ratna mendekati Rina, wajahnya pucat pasi, terlihat jelas kekagetannya. Ia mencoba mengucapkan selamat, namun kata-katanya tertahan di tenggorokan. Matanya penuh keterkejutan dan sedikit penyesalan, tidak mampu menyembunyikan rasa malunya. Rina menatap Bu Ratna dengan tatapan tenang, tidak ada kemarahan atau dendam di matanya, hanya ketenangan dan keyakinan diri. Tatapan itu berkata lebih dari 1000 kata, sebuah balasan yang elegan dan tak terbantahkan. Kepala sekolah mengumumkan bahwa Rina akan mewakili sekolah ke tingkat nasional, menyebutkan secara khusus bagaimana karya Rina sangat mendalam dan menyentuh hati juri. Pujian itu seperti gema di seluruh penjuru sekolah, membungkam semua keraguan. Rina naik ke panggung kecil yang disiapkan, memegang piagam penghargaan dengan kedua tangannya. Senyum tulus dan bangga mengembang di wajahnya. Sorot mata Bu Ratna tampak malu dan menyesal. Ia menyadari kesalahannya.
Rina melihat ke sekeliling, merasakan kelegaan yang luar biasa. Balas dendamnya terwujud bukan dengan kata-kata kasar, melainkan dengan pencapaian yang nyata dan mengguncang. Harga dirinya kembali utuh, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya, menjulang di hadapan semua orang.